arah hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Salam. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita dihantarkan oleh Tuhan ke minggu ke-18 setelah Trinitatis hari ini, dan kita akan bersama-sama mempergumulkan firman Tuhan menjadi kekuatan kita dan pandu kita yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema atau topik minggu, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Mari saya undang kita bersama-sama mengucapkan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. 1, 2, ya. Bapak Ibu Saudara-saudara mengaminkan ini? Ada ucapan begini. Orang konyol selalu membuat masalah. Troublemaker. Kemanapun dia pergi, apapun yang dipegangnya, apapun yang dilakukannya, dia senang sekali bikin masalah. Maka sering orang bilang itu orang konyol. Yang kedua, orang biasa-biasa selalu membicarakan masalah. Dengan siapapun dia datang, dia mempersoalkan, dia selalu membicarakan masalah dalam kehidupannya, masalah dalam pekerjaannya, masalah dalam hubungannya dengan orang lain. Yang dia bicarakan selalu masalah setiap hari dan setiap saat. Yang ketiga, orang pintar selalu bisa mengatasi masalah. Jadi orang yang pintar, jika dia menghadapi masalah, dia selalu bisa mengatasi masalah yang datang itu. Tetapi yang keempat, tentu ini yang diharapkan oleh Tuhan daripada kita lewat firman-Nya ini, yaitu menjadi orang-orang Kristen yang kreatif dan orang Kristen yang beriman. Yaitu orang yang selalu melihat peluang dalam setiap masalah dan bahkan mensyukuri dan bahkan mampu bersyukur dalam setiap masalah, dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan yang datang dalam kehidupannya. Dia akan melihat pergumulan itu menjadi pintu bagi sukacita dalam kehidupannya. Dia akan melihat kegagalan dalam kehidupannya menjadi peluang untuk sukses yang lebih besar. Dia akan melihat penyakit yang datang dalam tubuhnya itu akan melihat kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia akan senantiasa bersyukur dalam segala kondisi dalam kehidupannya. Tentu
Saya dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menginginkan ya menjadi orang-orang yang kreatif dalam hal beriman kepada Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki iman percaya kepada Tuhan, dan memiliki kemampuan berpikir yang kreatif. Sehingga kita akan melihat pergumulan itu sebagai bentuk cara Tuhan membangun iman kita. Dan kita akan senantiasa ya memenangkan setiap pergumulan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, pada pesan ini pemazmur mengajak kita ya. Pemazmur mengajak kita untuk bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan orang Israel, untuk menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang kreatif dalam setiap menghadapi pergumulannya. Karena itu dia katakan ya, karena itu dia katakan dalam firman Tuhan ini, jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, jikalau bukan Tuhan yang memihak kita. Ini adalah penyataan atau deklarasi dari pemazmur bahwa dia mengalami masa lalu yang sulit. Dia mengalami pengalaman yang penuh pergumulan. Tetapi Tuhan membawa dia mengakhiri persoalan itu menjadi pemenang. Karena itu Alkitab kita mencatat ada 3 peristiwa yang menjadi titik kritis dari umat Israel, ya, yang menjadi pergumulan besar umat Israel, yang nyaris membuat hidup mereka berakhir, yang nyaris membuat nyawa mereka hilang. Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka dari situ. Yang pertama, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh yang hendak menelan mereka bulat-bulat. Ya. Mereka diselamatkan oleh Tuhan dari musuh yang hendak menelan mereka bulat-bulat. Saya menggambarkan begini. Ketika seekor anak rusa di mulut singa, kira-kira adakah kemungkinan rusa itu akan lepas atau selamat? Ketika seekor anak rusa telah ada di dalam mulut singa, masih adakah peluang bagi anak rusa itu akan selamat? Tentu tidak, karena singa tidak akan pernah melepaskan mangsanya. Tetapi ketika anak rusa itu sedang di dalam mulut singa itu, lalu ada seorang pemburu yang menembak mati singa, maka pada saat itu singa itu akan mati dan anak rusa itu akan selamat dari mulutnya. Maka demikianlah pemazmur menggambarkan kehidupan mereka pada saat itu, di mana musuh-musuh mereka hendak menelan mereka hidup-hidup, tetapi Tuhan menyelamatkan mereka dengan segala kebesarannya. Artinya bahwa sebuah kemustahilan untuk memenangkan pergumulan, sebuah kemustahilan untuk keluar dari persoalan. Tetapi ketika kita bersandar kepada kuasa Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kuasanya yang lebih besar dari pergumulan kita, dari persoalan kita, dari masalah kita, dari beban kehidupan kita. Tuhan akan menunjukkan kuasanya lebih daripada kemampuan kita. Karena itu firman Tuhan ini mengajak kita untuk senantiasa belajar, terus belajar untuk mengenal Tuhan yang maha besar, serta mengenal diri kita yang sangat lemah, yang tidak berdaya. Kalau bukan Tuhan yang tidak menyelamatkan. Yang kedua, pemazmur
hendak mengingatkan umat Israel dan juga mengingatkan kita akan sebuah peristiwa besar yang dialami orang Israel. Ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, hidup mereka tidak langsung enak, tidak langsung nyaman, tidak langsung aman-aman saja. Mereka selamat dari perbudakan Mesir, tetapi mereka harus menghadapi bentangan laut yang begitu luas, yang mustahil bagi mereka untuk keluar dari sana, yang mustahil bagi umat Israel menyeberangi laut itu. Demikian juga ketika mereka akan sampai ke masa depan, ketika mereka sudah hampir-hampir di garis finish dan akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan dari tanah perjanjian, tanah Kanaan, yaitu ketika di hadapan mereka di seberang sungai Yordan ada tanah perjanjian, ada tanah yang penuh berkat itu. Tetapi mereka tidak bisa sampai ke sana karena ada bentangan sungai Yordan waktu itu yang kira-kira luasnya 30 meter. Dan dalam kedalaman sungai Yordan pada saat itu bisa mencapai 3 kilometer. Sementara umat Israel waktu itu berjalan begitu banyak, sehingga bagi mereka akan sulit menyeberang ke tanah perjanjian itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang Tuhan perbuat bagi mereka? Tuhan membelah laut Teberau. Tuhan membelah sungai Yordan itu sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketika Tuhan berada di tengah-tengah kita, ketika Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, apa yang menurut kita mustahil oleh Tuhan bisa menjadi sangat mudah dan mendatangkan keselamatan bagi kita. Amin. Atau sedang mimpi, atau sedang melamun kita ini, ya. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, sesuatu yang mustahil bagi kita, sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, Tuhan membuat itu menjadi mudah. Sebagaimana mustahil bagi kita untuk membelah laut, untuk menghentikan aliran sungai itu, demikian juga kita bisa menghadapi pergumulan dan persoalan yang menurut kita tidak ada jalan keluar, yang menurut kita bisa mustahil bagi kita untuk melewati itu. Tetapi inilah yang disaksikan oleh pemazmur, bahwa jika bukan Tuhan yang menyelamatkan mereka, maka mereka akan hanyut dan air yang mengalir itu akan melingkupi hidup mereka sehingga hidup mereka akan berakhir. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mencatat bahwa mereka telah mengalami seperti burung yang terjerat dalam perangkat burung. Tetapi oleh tangan Tuhan, perangkap itu sendiri terputus oleh Tuhan dan dihancurkan oleh Tuhan, sehingga mereka luput dari jerat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika peristiwa pengalaman yang pertama tadi itu jerat atau perangkap atau cobaan atau pergumulan yang berasal dari luar diri mereka, yaitu musuh-musuh mereka, yaitu lawan-lawan Israel, seperti sungai, seperti laut yang sulit bagi mereka untuk melampaui itu. Yang ketiga ini adalah jerat dalam kehidupan setiap manusia yang mungkin datang dari dalam dirinya sendiri, yaitu seperti burung yang dijerat atau masuk ke dalam perangkap, biasanya karena diberikan umpan, ya, apakah makanan, apakah burung yang lain, sehingga burung yang berada di luar itu, yang berada di alam bebas itu akan masuk ke dalam perangkap itu. Pemazmur menggambarkan ini kepada kita bahwa kehidupan kita, ya, jerat dalam kehidupan kita sesungguhnya tidak hanya datang dari luar diri kita.
Ada jerat yang keluar dari diri kita karena keinginan kita, karena kesenangan hidup, karena ambisi kita, karena nafsu kita. Maka seperti burung yang masuk ke dalam perangkap itu karena melihat di sana ada makanan, karena di sana ada sesuatu. Demikian juga pemazmur ini menggambarkan bahwa tantangan dalam kehidupan kita juga bersumber dari keinginan kita, bersumber dari pikiran kita, bersumber dari hati kita. Sehingga kita tidak menyadari perlahan-lahan hidup kita telah masuk ke dalam perangkap itu yang membuat kita akan mati dan celaka. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur mengingatkan kita, jika bukan karena Tuhan, kita tidak bisa selamat dari jerat dosa, dari jerat kejahatan, dari jerat kebinasaan karena keinginan hati kita. Ya. Ada banyak hal yang menjerat jiwa kita, terlebih kepada anak-anak muda. Ya, ada jerat narkoba, ada jerat pornografi, ya. Ada jerat pergaulan bebas, ada jerat kenakalan, ada jerat kemalasan, dan banyak jerat-jerat yang lain. Bagi pejabat ada jerat korupsi, ada jerat perselingkuhan bagi yang sudah berkeluarga, ya. Dan ada jerat-jerat yang lain. Dan semuanya pintu masuknya ada dalam telinga kita, pintu masuknya ada di mata kita. Dan karena penderitaan oleh ini yang sulit kita melepaskan dari situ. Karena apa? Sekali kita telah menikmati dosa itu, maka selamanya kita sulit keluar dari sana. Itu makanya sering disebutkan kecanduan atau ketergantungan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu pemazmur mengingatkan kita bahwa semua kita pasti punya masa lalu, punya pengalaman yang pahit, punya pengalaman yang sulit, punya pergumulan yang sulit. Dan itu hendak mengingatkan kita bahwa jika kita pada hari ini ada di sini, saat ini merasakan sesuatu kebahagiaan, saat ini kita harus berkata, jika bukan karena Tuhan, saya tidak bisa seperti saat ini dan tidak bisa berada di tempat ini saat ini. Karena itu pemazmur mengajak kita Bapak Ibu saudara-saudara untuk mendeklarasikan dalam kehidupan kita, untuk menyatakan dalam kehidupan kita, untuk menyaksikan dalam kehidupan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang hendak kita renungkan dari firman Tuhan ini? Yang pertama, bahwa pergumulan dalam kehidupan kita, bahaya dan ancaman apakah berasal dari luar diri kita? Persaingan dalam usaha misalnya, ya, atau mungkin persaingan dalam pendidikan bagi anak-anak kami yang sekolah, atau mungkin orang lain yang memusuhi kita, yang tidak senang dengan kita, apalagi sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi harus juga kita waspada bahwa ada ancaman dan bahaya yang datang dari diri kita sendiri. Sekali lagi, jika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan tetap kuat dan memenangkan segala pergumulan itu. Yang kedua, ternyata pergumulan dalam kehidupan kita bukan hanya sesuatu yang tidak enak, tidak hanya sesuatu yang pahit, tetapi termasuk juga adalah kebahagiaan, kesuksesan, kesenangan, sesuatu yang manis juga menjadi jerat bagi kehidupan kita. Karena ternyata ujian hidup itu bukan hanya pergumulan, bukan hanya penderitaan, bukan hanya penyakit, tetapi juga kebahagiaan, kenikmatan dan kesenangan seperti umpan. Karena itu firman Tuhan
menuntun kita, mengajari kita apapun itu. Apakah pergumulan atau ujian dengan sesuatu yang enak, sesuatu yang manis, atau pergumulan atau ujian sesuatu yang pahit. Jika kita mengalami itu, berjalanlah senantiasa bersama dengan Tuhan dan ikutilah arus kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Saat seseorang hendak naik arum jeram, ya, ketika kita hendak naik arum jeram, kita akan dipakaikan jaket pelampung serta diberikan instruksi demikian. Jika perahu Anda oleng dan Anda tercebur ke sungai, jangan panik, jangan berontak, jangan gerak ke kiri atau ke kanan. Karena apa? Apabila kita memberontak di arus sungai itu, maka ada kemungkinan bahwa kita akan terantuk ke batu yang ada di sungai itu. Maka kita perhatikan apabila ada perahu arum jeram yang terbalik, lalu kemudian orang itu yang bisa mengikuti aliran sungai itu, mereka bahkan bisa melewati batu yang keras itu, batu yang besar itu, dan mereka akan meluncur sampai ke hilir sungai itu tanpa celaka. Maka demikianlah firman Tuhan ini mengajak kita. Khotbah ini mengajak kita. Tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami pergumulan. Tetapi jangan bergerak ke kanan atau ke kiri. Jangan melawan arus. Tetapi ikutilah arus Tuhan. Karena di sana, di ujung perjalanan kita, ada Tuhan yang akan menatang kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita merasa bahwa hidup kita telah berada di jalan Tuhan, ketika kita bercermin pada kehidupan kita bahwa kita sedang berada di jalan Tuhan, itu berarti bahwa kita telah berada di trek yang benar. Jangan pernah ragu untuk melangkah dan terus melangkah. Karena apa? Karena Tuhan akan selalu menguatkan kita dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap tanggung jawab kita, termasuk bagi anak-anak kami yang sedang sekolah. Ketika kita merasa mengkoreksi, mengevaluasi, bahkan mencermin tentang kehidupan kita. Ketika kita merasa bahwa kita sedang hidup di dalam Tuhan, jangan pernah merasa ragu untuk melangkah. Teruslah melangkah dan melangkah. Karena Tuhan adalah kekuatan kita, karena Tuhan adalah pertolongan kita yang akan membawa kita kepada kehendak Tuhan. Ingat bahwa oleh tebusan Yesus Kristus kita telah diselamatkan bukan hanya dari jerat pergumulan, tetapi jerat yang kita tidak mungkin selamat, yaitu dosa kita. Dan sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, bahwa senantiasa Tuhan akan mengasihi dan menolong anak-anaknya asal kita tetap setia kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang bersama-sama kami pergumulkan saat ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa jika bukan karena Tuhan, kami tidak dapat hidup. Kami tidak selamat. Kami tidak bisa berada di tempat ini saat ini. Kami tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti saat ini. Karena itu ingatkan kami bahwa setiap pengalaman dalam kehidupan kami adalah kesempatan bagi kami untuk belajar, untuk mengikuti apa maunya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mengikuti arus kehendak dan keinginan Tuhan. Ya Bapa di surga, jangan biarkan kami bersandar pada pikiran kami, pada pengetahuan kami sendiri, pada kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Tetapi biarlah kami Tuhan bersandar hanya kepadamu,
karena hanya di dalam-Mu lah pertolongan kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan kasih-Mu dan berkat-Mu yang melingkupi kehidupan mereka. Kepada Bapak Ibu, Engkau berkati mereka dalam pekerjaannya, dalam tugas-tugas mereka, dalam keluarga mereka. Biarlah Tuhan kehidupan setiap jemaat Tuhan, keluarga yang beribadah kepada Tuhan, yang menuntun dan membawa anak-anaknya untuk dekat dan setia kepada Tuhan. Dan karena itu kami bermohon untuk anak-anak kami, khususnya remaja yang sedang dalam pendidikan mereka. Mari Tuhan Engkau menolong mereka dari jerat bahaya dalam kehidupan pergaulan mereka yang membawa mereka Tuhan jauh daripada-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memenangkan anak-anak kami ini dan yakinkan mereka Tuhan, jika mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka telah berada di jalan yang benar, mereka telah berada di jalur yang benar, sehingga mereka tak usah ragu untuk melangkah tentang masa depannya, karena Tuhan adalah pertolongan mereka. Demikian juga Tuhan, kami bermohon kepada anak-anak-Mu Tuhan, Naposo, biarlah senantiasa mereka juga dalam pemeliharaan Tuhan, memberikan kepada mereka apa yang menjadi kerinduan hati mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam perjodohan mereka. Engkau senantiasa memelihara kehidupan mereka. Biarlah Tuhan hidup anak-anak-Mu Tuhan, Engkau pegang senantiasa, Engkau pelihara senantiasa, sehingga kami tidak akan pernah ragu melangkah, karena Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan kami. Pertolongan kami hanya di dalam-Mu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berikan persembahan kita sembari kita memuji Tuhan.